Namaku Rania Pratiwi, 28 tahun. Malam itu, aku melangkah masuk ke acara syukuran ulang tahun pernikahan orang tuaku di rumah kami di Jakarta. Mengira ini akan menjadi malam kumpul keluarga yang biasa. Aku salah besar. Saat aku duduk, ibuku mencondongkan tubuhnya, tatapannya tajam. "Rania, kamu tidak akan pernah bisa sebaik kakakmu," desisnya. Di seberang meja, kakakku, Reina, tersenyum sinis sambil bersandar di kursinya. Lalu menambahkan, "Aku bisa menghasilkan gaji bulananmu hanya dalam 8 jam. Seketika, seluruh meja meledak dalam tawa. Ayahku, para sepupu, bahkan tetangga yang diundang, semua orang tertawa, kecuali aku. Garpu di tanganku membeku di udara. Kata-kata mereka menusuk lebih dalam dari yang pernah kuakui. Bertahun-tahun aku mendukungnya, membantunya meraih mimpi, hanya untuk dijatuhkan di depan semua orang seperti ini. Tapi itu bukan bagian terburuknya. 2 bulan kemudian, ponselku berdering tanpa henti. Ibu, lalu Reina. Mereka panik, memohon agar aku mengangkat telepon, meminta pertolongan. Akhirnya aku menjawab dengan suara yang tenang dan dingin. "Selesaikan dulu 8 jam kerjamu. Apa yang terjadi selanjutnya? Tetaplah di sini, karena kalian tidak akan percaya bagaimana akhir dari semua ini. Pernahkah kamu dibanding-bandingkan atau diremehkan oleh keluargamu sendiri? Bagaimana reaksimu? Bagikan ceritamu di kolom komentar." Tumbuh besar di sebuah kompleks perumahan kelas menengah di pinggiran Jakarta, aku dan kakakku, Reina, tak terpisahkan. Rumah kami di Jalan Merpati selalu diisi dengan dengungan mesin jahit ibu dan goresan pensil di atas kertas. Sejak usia 6 tahun, kami sudah asyik membuat sketsa desain gaun, memimpikan panggung peragaan busana, dan kilatan lampu kamera. Reina punya ide-ide besar, gaun-gaun megah, pola yang berani. Namun, sketsanya selalu berantakan, garisnya tidak rata. Aku, sebaliknya, punya bakat menggambar. Tanganku bisa mengubah ide-ide kasarnya menjadi desain yang rapi dan detail. Setiap lekukan presisi, setiap jahitan terbayang sempurna. Dia akan tersenyum lebar melihat karyaku, berkata, "Rania, kamu jenius." Dan aku akan tersipu, bahagia bisa membantunya bersinar. Saat kelas 3 SD, Reina mengikuti lomba menggambar di sekolah dengan desain gaun yang kami kerjakan bersama. Aku begadang semalaman untuk menyempurnakan sketsanya, menambahkan detail renda rumit yang tidak bisa ia gambar dengan benar. Ketika guru mengumumkan namanya sebagai pemenang dan menyematkan pita biru di seragamnya, hatiku membuncah. Orang tua kami, Ibu Widya dan Bapak Hartono, menggantung pita itu di ruang keluarga, tepat di sebelah piala-piala Reina yang lain. "Bintang kecil kita," kata ibu sambil mengacak-acak rambut Reina. Aku berdiri diam di sudut, bangga tapi tak diperhatikan. Dulu itu tidak terlalu menggangguku. Melihat Reina bahagia terasa seperti kemenanganku sendiri. Tahun-tahun berlalu. Ritme kami sudah terbentuk. Reina akan memimpikan konsep-konsep besar gaun pesta yang terinspirasi dari dongeng, jaket dengan potongan futuristik dan aku akan mewujudkannya di atas kertas. Aku juga membantunya mengerjakan PR, menjelaskan soal matematika atau mengoreksi esai bahasa Indonesianya. Dia kesulitan dengan tata bahasa, tapi aku sabar menjelaskannya sampai dia mengerti. Setiap kali dia mendapat nilai bagus atau memenangkan penghargaan, ayah dan ibu akan merayakannya dengan kue lapis legit kesukaannya. "Reina pasti akan jadi orang hebat," kata mereka, dan aku hanya mengangguk, puas menjadi mitra diam-diamnya. Sketsa-sketsaku sendiri tersimpan di laci. Setengah jadi, karena aku terlalu sibuk membantunya. Gairah kami terhadap mode terus tumbuh. Kami menghabiskan akhir pekan memotong baju-baju bekas, menjahitnya menjadi pakaian unik. Reina suka menjadi pusat perhatian, memeragakan kreasi kami di halaman belakang sementara aku merapikan keliman atau menambahkan kancing. Sahabatku, Sinta, yang tinggal di seberang jalan, sering menonton kami sambil bertepuk tangan. Suatu hari, setelah Reina berlenggak-lenggok dengan rok tambal sulam buatan kami, Sinta menarikku ke samping. "Rania, desainmu luar biasa," katanya dengan mata berbinar. "Kamu juga harus menunjukkannya." Aku hanya mengangkat bahu. Reina adalah bintangnya, dan aku tidak keberatan. Setidaknya, itulah yang kupikirkan. Saat kelas 1 SMP, sekolah kami mengadakan peragaan busana amal. Reina ingin mengirimkan desain, jadi kami mengerjakannya selama berminggu-minggu. Dia mendeskripsikan gaun mengembang dengan tema langit malam berbintang, tapi sketsanya kacau. Aku begadang sampai larut malam untuk menyempurnakan desainnya,
menambahkan gradasi warna pada keliman gaun yang meniru langit senja. Aku bahkan ikut membantu menjahit gaun itu. Jari-jariku pegal tertusuk jarum. Di malam pertunjukan, Reina berjalan di atas panggung. Gaun itu berkilauan di bawah sorotan lampu. Penonton bersorak, dan ibu serta ayah berlari memeluknya, menyebutnya desainer masa depan mereka. Namaku tidak disebut sama sekali, tapi aku bertepuk tangan dari antara penonton, dadaku hangat oleh rasa bangga. Sinta tidak semudah itu memaafkan. Keesokan harinya, dia mencegatku di koridor. "Rania, gaun itu hasil karyamu," katanya tegas. "Kamu harus berhenti bersembunyi." Aku tertawa, tapi kata-katanya membekas. Aku mulai memperhatikan bagaimana semua pujian ayah dan ibu selalu untuk Reina. Mereka menunjuk pita dan pialanya yang terpajang di dinding, sementara gambar-gambarku tetap tersembunyi. Namun, aku terus membantunya. Ketika Reina memenangkan penghargaan regional lainnya, ayah bersulang saat makan malam. Reina adalah kebanggaan dan permata keluarga kita. Aku tersenyum, tapi sesuatu di dalam diriku bergeser. Aku mencintai kakakku, tapi aku mulai bertanya-tanya mengapa usahaku selalu tak terlihat. Saat kami masuk SMA, dinamika itu tak terbantahkan lagi. Reina bermimpi besar, dan aku yang mewujudkan mimpi-mimpi itu. Aku tidak keberatan, setidaknya begitulah aku meyakinkan diriku. Membantunya terasa alami, seolah itu adalah peranku. Sinta terus mendesakku untuk keluar dari bayang-bayang Reina, tapi aku belum siap. Aku meyakinkan diri bahwa melihat Reina berhasil sudah cukup, tapi jauh di lubuk hati, satu pertanyaan terus menggantung. Apa yang akan terjadi jika aku berhenti menjadi pendukungnya? Pertanyaan itu tak terjawab saat kami melangkah menuju mimpi yang lebih besar. Ketika aku dan Reina sama-sama masuk Universitas Cipta Karya di Jakarta, kupikir kami akan selamanya menjadi sebuah tim. Tahun pertama kami adalah badai sesi belajar larut malam dan mimpi bersama. Untuk menembus dunia mode, kami sering berkumpul di perpustakaan, membuat sketsa untuk tugas kuliah, bertukar ide untuk pakaian avant-garde atau busana jalanan yang ramping. Aku menyukai ritme yang telah kami bangun. Reina dengan konsep-konsep beraninya, dan aku yang menyempurnakannya dengan garis yang presisi dan pola yang detail. Di tahun kedua, aku bertemu Bima Nugraha, seorang senior di program desain kami. Dia berhenti di meja kami saat sesi kritik. Matanya tertuju pada sketsa jaket pesanan dengan potongan sudut yang tajam. "Rania, ini luar biasa," katanya dengan suara hangat. "Garis-garismu punya kejernihan yang kuat." Aku tersipu, tidak terbiasa menjadi pusat perhatian. Bima mulai bergabung dengan kelompok belajar kami, memberikan tips tentang teknik arsiran dan tekstur kain. Masukannya mempertajam karyaku, dan aku mulai bereksperimen dengan desain yang lebih berani. Reina memperhatikan perhatian Bima, dan senyumnya menjadi kaku. Dia selalu menjadi orang yang memesona orang lain. Tapi fokus Bima ada padaku. Memasuki tahun ketiga, kehangatan Reina mulai memudar. Dia akan duduk lebih jauh saat kerja kelompok, komentarnya menjadi singkat dan tajam. Suatu hari, aku menunjukkan pada Bima sebuah sketsa untuk proyek kelas. Gaun mengembang dengan pola bunga yang dilukis tangan. Bima mencondongkan tubuh, menunjukkan cara meningkatkan kedalaman dengan bayangan. Reina mengawasi dari seberang ruangan, jari-jarinya mengetuk meja. Belakangan, dia menarikku ke samping. "Kamu memonopoli seluruh waktunya," katanya dengan suara ketus. Aku tertawa, mengira dia bercanda, tapi matanya tidak melembut. Aku sadar dia menyukai Bima, bukan hanya sebagai teman. Sinta, yang kuliah sejarah seni di universitas yang sama, melihat perubahan itu. Kami sering bertemu untuk minum kopi di kafe kampus. Raina bersikap aneh, katanya suatu sore. "Dia cemburu padamu dan Bima. Kamu harus fokus pada karyamu sendiri." Aku menggelengkan kepala, bersikeras bahwa aku dan Reina masih satu tim. Tapi Sinta benar. Reina berhenti berbagi ide denganku. Dia akan bekerja sendiri. Sketsanya semakin berantakan tanpa bantuanku. Aku tetap mendukungnya, menggambar ulang desainnya ketika dia meminta. Tapi ucapan terima kasihnya menjadi singkat, tatapannya dingin. Tahun terakhir membawa pertaruhan yang lebih besar. Aku dan Reina sama-sama melamar magang di sebuah rumah mode bergengsi di Jakarta yang terkenal meluncurkan desainer muda. Kami menghabiskan waktu berminggu-minggu menyempurnakan portofolio kami. Aku mencurahkan isi hatiku ke dalam portofolioku, memadukan garis-garis minimalis dengan bordir rumit yang terinspirasi dari alam. Portofolio Reina mengandalkan warna-warna berani dan siluet dramatis.
tapi dia mengandalkanku untuk menyempurnakan karya-karya finalnya. Setelah wisuda, kami menunggu dengan cemas. Suatu pagi, aku memeriksa kotak surat, mengharapkan surat dari rumah mode itu. Kosong. Reina, sebaliknya, tampak sangat bersemangat. Aku dapat panggilan wawancara, umumnya saat sarapan, sambil melambaikan surat dengan logo perusahaan. Ibu dan ayah berseri-seri, memeluknya erat. "Kamu akan sukses besar," kata ayah. Aku memaksakan senyum, ikut bahagia untuknya. Tapi hatiku perih melihat kotak suratku yang kosong. Beberapa minggu berlalu, tidak ada surat yang datang. Aku menelepon perusahaan dan baru tahu bahwa wawancara telah selesai. Lamaranku diterima, tetapi tidak ada jadwal wawancara untukku. Perutku terasa melilit. Sebulan kemudian, aku menemukan kebenarannya. Saat membantu Reina berkemas untuk pindah dia mendapatkan posisi magang itu, aku menemukan surat kusut di laci mejanya. Surat itu ditujukan kepadaku, dari rumah mode yang sama, mengundangku untuk wawancara di hari yang sama dengan Reina. Jantungku serasa berhenti berdetak. "Reina, ini apa?" tanyaku sambil mengangkat surat itu. Wajahnya pucat pasi. "Oh, itu pasti tercampur dengan barang-barangku," katanya dengan suara gemetar. "Maaf sekali, Rania." Aku menatapnya, kepingan-kepingan teka-teki itu menyatu. Dia tidak hanya lupa, dia menyembunyikannya. Aku ingin menghadapinya, berteriak. Tapi aku menelan amarahku. "Tidak apa-apa," kataku dengan suara datar. Aku berjalan keluar. Surat itu terasa membakar di tanganku. Sinta sangat marah ketika aku ceritakan. "Dia menyabotasimu," katanya sambil membanting cangkir kopinya. "Kamu tidak bisa membiarkan ini." Tapi aku membiarkannya. Aku mengatakan pada diriku sendiri itu adalah sebuah kesalahan. Aku tetap diam, tidak ingin menghancurkan keluarga kami. Reina pergi, masa depannya cerah, sementara aku tetap di rumah, mimpiku tertunda. Pengkhianatan itu menanamkan benih keraguan. Benih yang akan tumbuh di tahun-tahun mendatang. Setelah insiden surat itu, jalan hidupku dan Reina benar-benar berbeda. Reina meroket di sebuah startup mode di Jakarta. Postingan Instagramnya adalah pusaran acara gemerlap dan desain-desain apik yang menyandang namanya. Dalam setahun, dia dipromosikan menjadi desainer utama. Koleksinya diliput di majalah lokal. Dia menjalani mimpi yang dulu kami bagi bersama. Dan aku merasakan sedikit rasa iri. Meskipun aku menguburnya dalam-dalam, aku tetap tinggal di rumah orang tua, menyambung hidup dengan pekerjaan serabutan. Pertama, aku bekerja sebagai kasir di sebuah butik, melipat pakaian sementara buku sketsaku berdebu. Gajinya nyaris tidak cukup, jadi aku mengambil pekerjaan kedua sebagai asisten kantor di firma akuntansi kecil. Duniaku jauh dari dunia kreatif yang pernah kubayangkan. 2 tahun setelah wisuda, firma akuntansi tempatku bekerja mengalami kesulitan dan aku di PHK. Aku duduk di seberang ayah dan ibu di meja makan mereka, menyampaikan kabar itu. Ibu menghela napas. "Reina sekarang memimpin timnya sendiri," katanya tanpa menatap mataku. "Kenapa kamu tidak bisa lebih seperti dia?" Ayah mengangguk. "Kamu menyia-nyiakan potensimu, Rania. Kamu tidak akan pernah berhasil jika terus seperti ini." Kata-kata mereka menyengat, menggemakan keraguan yang telah kulawan sejak kuliah. Panggilan telepon dari Reina menjadi langka. Ketika dia menelepon, itu hanya untuk membanggakan peragaan busana terbarunya atau klien selebriti. "Aku sibuk sekali, Ran," katanya dengan nada ringan. "Kamu tidak akan percaya betapa sibuknya aku." Aku akan bergumam, "Selamat ya." Tapi setiap panggilan telepon itu membuatku merasa hampa. Ibu dan ayah tidak membantu. Mereka akan memuji-muji prestasi Reina, menunjukkan artikel tentang koleksinya sementara perjuanganku sendiri tidak diperhatikan. Aku mencoba menyambung kembali gairahku. Larut malam, aku akan mengeluarkan buku sketsa lamaku. Tetapi setiap goresan terasa berat. Sinta terus mendorongku. Dia akan mengirimiku lowongan pekerjaan untuk asisten desainer, mendesakku untuk melamar. "Kamu tidak terjebak, Rania," katanya. "Kamu masih bisa mengejar mimpimu." Suatu malam, ibu memanggilku untuk makan malam. Aku berharap itu adalah kesempatan untuk berbicara, untuk merasa dilihat. Sebaliknya, dia menghabiskan waktu makan untuk menceritakan kemenangan terbaru Reina. Ayah menimpali, dia adalah bukti bahwa kerja keras membuahkan hasil. Ketika aku menyebutkan bahwa aku sedang berpikir untuk melamar pekerjaan desain, ibu tertawa pelan. "Rania, kamu tidak cocok untuk dunia itu," katanya. "Carilah sesuatu yang stabil." Aku pulang lebih awal, dadaku sesak.
Sinta sudah menunggu di apartemen sewaku. Aku menceritakan segalanya. Mereka tidak percaya padaku, kataku. Mungkin mereka benar. Sinta meraih bahuku, matanya menyala. Mereka salah, Rania. Kamu telah menopang kesuksesan Reina sejak kecil. Kamu bukan kurang darinya, kamu lebih. Mulailah bertindak seperti itu. Dia menyerahkan buku sketsaku, terbuka ke halaman kosong. Gambarlah sesuatu untukmu, bukan untuknya. Aku ragu, lalu mengambil pensil. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, aku membuat sketsa gaun untuk diriku sendiri. Desain yang berani dan personal. Itu tidak seberapa, tapi rasanya seperti percikan api. Selama beberapa bulan berikutnya, aku diam-diam melamar pekerjaan desain. Sinta membantuku membangun portofolio baru. Setiap desain adalah langkah menjauh dari bayang-bayang Reina, sebuah klaim kembali atas bakatku sendiri. Aku tidak yakin kemana ini akan mengarah, tapi aku sudah muak membiarkan keluargaku mendefinisikan nilaiku. Tidak lama kemudian, aku bertemu Bima di sebuah pameran mode di Jakarta. Aku ada di sana bersama Sinta, dengan gugup memajang portofolioku di sebuah meja kecil. Bima, yang sekarang mengenakan blazer tajam dan langkah percaya diri, berhenti di depan standku. Rania Pratiwi, katanya, matanya berbinar. Sudah lama sekali. Dia sekarang adalah direktur kreatif di sebuah label mode yang sedang naik daun di Jakarta. Dan pujiannya terasa seperti sebuah penyelamat. Bima mengundangku untuk berkolaborasi dalam sebuah proyek untuk perusahaannya. Sebuah koleksi kapsul untuk sebuah retail kelas atas. Aku setuju. Kembali menyelami desain dengan semangat yang belum pernah kurasakan sejak kuliah. Kami bekerja hingga larut malam di studionya, menciptakan karya-karya yang memadukan siluet bersih dengan detail yang rumit. Koleksi itu diluncurkan dan mendapat sambutan hangat, mengamankan kontrak dengan toko-toko besar. Untuk pertama kalinya, aku merasa sedang membangun sesuatu milikku sendiri. Suatu akhir pekan, Sinta menjatuhkan sebuah bom. Aku dengar dari seorang teman, katanya, karya Reina sedang goyah. 2 koleksi terakhirnya gagal dan dia kehilangan banyak klien. Jika dia tidak mendapatkan kontrak besar segera, perusahaannya mungkin akan memecatnya. Aku membeku, membayangkan Reina, yang dulu tak tersentuh, kini menghadapi kegagalan. Perusahaan Bima mengumumkan sebuah kompetisi untuk kontrak department store besar, sebuah kesempatan untuk merancang lini eksklusif. Aku mencurahkan seluruh tenagaku, membuat sketsa siang dan malam. Bima menyukainya, menyebut karyaku segar dan inovatif. Tapi kemudian dia menyebutkan finalis lainnya, perusahaan Reina. Perutku melilit. Reina mempertaruhkan segalanya pada kontrak ini untuk menyelamatkan pekerjaannya. Malam sebelum presentasi akhir, aku tidak bisa tidur. Memenangkan kontrak ini akan mengukuhkan posisiku di industri, tetapi bisa mengakhiri karya Reina. Pagi berikutnya, aku bertemu Bima dan memberitahunya bahwa aku menarik desainku. Reina lebih membutuhkan ini, kataku. Dia berdebat, mengatakan karyaku lebih kuat, tapi aku tetap teguh. Perusahaan Reina memenangkan kontrak itu secara default. Desain-desainku mulai mendapatkan perhatian. Butik-butik di Jakarta mulai menjual karyaku. Dan sebuah blog mode menyebutku sebagai talenta baru. Bima, meskipun frustrasi dengan keputusanku, tetap melibatkanku dalam proyek lain. Aku akhirnya mulai terlihat, tapi aku menyimpannya diam-diam. Aku sedang membangun karier dengan caraku sendiri, dan itu sudah cukup untuk saat ini. Kupikir aku bisa menjaga rahasiaku sampai pesta ulang tahun pernikahan orang tuaku. Aku tiba di pesta itu dengan gaun hitam sederhana. Saat aku melangkah masuk ke ruang makan yang ramai, mata ibu menyipit. "Rania, tidak bisakah kamu berusaha sedikit lebih keras?" katanya sambil menunjuk pakaianku. "Kamu terlihat seperti sudah menyerah pada ambisi." Kata-katanya mengirisku, tapi aku memaksakan senyum, duduk di seberang Reina yang tampil memukau dengan gaun berpayet. Di tengah suasana riuh, tatapan ibu tertuju padaku. "Kamu tidak akan pernah bisa sebaik kakakmu, Reina," katanya. Suaranya terdengar di seluruh meja. Perutku mual. Reina mencondongkan tubuh, tersenyum sinis. "Aku bisa menghasilkan gaji bulananmu dalam 8 jam, tambahnya." Nadanya penuh penghinaan. Meja itu meledak dalam tawa. Aku mencengkeram garpuku. Pipiku memanas, tapi tetap diam. Tawa mereka bergema di telingaku, membangkitkan ingatan akan pengkhianatan Reina, surat yang disembunyikan, dan pengorbananku untuk menyelamatkan kariernya. Sesuatu di dalam diriku patah. Sebuah tekad yang tenang mulai berakar.
Aku permisi, menyelinap ke dapur untuk menenangkan napas. Aku sudah menghabiskan bertahun-tahun menelan kata-kata mereka. Cukup sudah, aku mengeluarkan ponselku dan mengirim pesan kepada Bima, menanyakan proyek mendatang yang bisa kupimpin. Balasannya datang dengan cepat, sebuah peragaan busana besar sedang dalam pengerjaan, dan dia ingin aku yang memeloporinya. Jantungku berdebar kencang, inilah kesempatanku. Setelah pesta, aku bertemu Bima di studionya. Aku mencurahkan segalanya. Mereka tidak melihatmu, Rania, katanya. Kamu sudah terlalu banyak menyerah untuk Reina, dan mereka masih menjatuhkanmu. Kamu lebih berharga dari omong kosong mereka. Kata-katanya menyulut sesuatu dalam diriku. Aku sudah selesai berdiam diri, kataku dengan suara tegas. Aku akan mengambil proyek pekan mode itu untuk menunjukkan kepada mereka apa yang bisa kulakukan. Bima mengangguk. Itulah Rania yang kukenal. Mari kita buat peragaan busana ini tak terbantahkan. Setelah pesta itu, aku terjun ke dalam rencana besar bersama Bima. Perusahaannya mendapatkan kesempatan untuk mengajukan proposal kontrak prestisius dengan sebuah jaringan retail nasional kontrak yang juga dikejar oleh firma Reina. Siang dan malam kami bekerja, menyempurnakan koleksi yang memadukan potongan inovatif dengan bordir yang rumit. Setiap karya adalah pernyataan orisinalitas. Hari presentasi tiba. Aku mengenakan jaket yang dirancang khusus dari koleksi kami, merasakan beratnya memberiku pijakan saat mempresentasikan karya kami. Para eksekutif jaringan retail itu tampak terpukau. Di seberang ruangan, Reina duduk bersama timnya, wajahnya tegang. Koleksinya, meskipun bagus, terasa familiar, sangat bergantung pada tren dari musim-musim sebelumnya. Beberapa hari kemudian, Bima meneleponku dengan kabar, kami memenangkan kontrak itu. Para eksekutif memuji visi unik dan pengerjaan sempurna koleksi kami kualitas yang menurut mereka membedakan kami. Proposal Reina, catat mereka, kurang orisinalitas. Aku merasakan gelombang kebanggaan. Kemenangan ini adalah milikku, yang diperoleh melalui malam-malam tanpa tidur dan fokus yang tak tergoyahkan. Reina tidak menerimanya dengan baik. Dalam beberapa jam, dia memposting utas pedas di media sosial, menuduhku menyabotase presentasinya dan mencuri ide-idenya. Rania Pratiwi adalah penipu, bunyi salah satu postingan. Sinta menelepon malam itu. Jangan biarkan dia mengganggumu, katanya tegas. Reina putus asa. Kamu menang dengan adil. Kontrak itu membuka pintu-pintu baru. Namaku mulai beredar di kalangan industri. Sebuah blog mode terkemuka mengundangku untuk wawancara, menyebut karyaku suara segar dalam desain Indonesia. Aku menerimanya, membagikan perjalananku tanpa menyebut Reina atau keluargaku. Seiring bertambahnya beban kerjaku, aku mempekerjakan tim kecil. Kami mendirikan ruang studio di Jakarta, sebuah loteng cerah yang dipenuhi mesin jahit dan sketsa. Desainku semakin populer, dengan pesanan datang dari butik-butik di seluruh negeri. Aku bukan lagi hanya Rania Pratiwi, adik Reina. Aku adalah seorang desainer yang menciptakan gelombang dengan caraku sendiri. 2 bulan kemudian, ponselku berdering tanpa henti dengan nomor ibu. Aku mengabaikan panggilan itu. Tapi panggilan itu terus berlanjut dan suatu sore, ayah dan ibu muncul di apartemenku tanpa pemberitahuan. Rania, kita perlu bicara, kata ibu, masuk tanpa menunggu undangan. Mereka duduk di sofaku, dikelilingi oleh contoh kain dan buku sketsa, dan memulai permohonan mereka. Reina telah kehilangan pekerjaannya. Ledakan amarahnya di media sosial menjadi bumerang ketika seorang blogger menemukan bukti desain-desainnya yang menjiplak. Industri mode berbalik menentangnya. Klien meninggalkan perusahaannya, dan reputasinya hancur. Dia kakakmu, desak ibu, kamu sekarang sangat sukses. Bantulah dia bangkit kembali. Aku berdiri di dekat jendela, lengan terlipat. Bertahun-tahun aku tunduk pada harapan mereka, pengkhianatan Reina, surat yang disembunyikan. Kebohongan barunya semua itu hanya memperdalam luka. Kenapa aku harus? Tanyaku dengan suara mantap. Mata ibu terbelalak. Keluarga harus saling menjaga, katanya. Ayah mengangguk, menambahkan. Dia sedang kesulitan, Rania. Aku menggelengkan kepala. Selesaikan dulu 8 jam kerjamu, kataku, menggemakan ejekan kejam Reina dari pesta itu. Keheningan mereka terasa berat, tapi aku tidak merasa bersalah. Aku mengatakan kepada mereka bahwa aku sudah selesai. Selesai dengan perbandingan, tuntutan, dan beban kekecewaan mereka. Aku sudah menghabiskan hidupku mencoba menyenangkan kalian, kataku. Dan yang terjadi hanyalah aku terhambat. Reina telah membuat pilihannya.
Dia tidak bisa bersandar padaku sekarang. Wajah ibu tampak hancur, tapi aku tetap teguh. Setelah mereka pergi, aku memblokir nomor mereka, lalu nomor Reina. Keputusan itu final. Sebulan kemudian, aku mengepak barang-barangku dan pindah ke Bali. Energi kota yang penuh semangat itu cocok denganku, dan aku mendirikan studio baru di sebuah loteng dengan pemandangan sawah. Bima melamarku tidak lama kemudian, dan aku menjawab, ya tanpa ragu. Pernikahan kami kecil, dengan Sinta sebagai pengiring pengantinku. Karierku melesat. Majalah-majalah industri memuji karyaku, menyebutnya otentik dan visioner. Aku membangun sebuah tim yang berbagi hasratku, dan studio kami menjadi pusat kreativitas. Setiap desain yang kuciptakan terasa seperti bagian dari diriku yang telah kutemukan kembali, bebas dari bayang-bayang ekspektasi keluargaku. Memutuskan hubungan dengan mereka tidaklah mudah, tapi itu perlu. Aku belajar untuk melindungi nilaiku, untuk menjauh dari hubungan yang menguras tenagaku. Bahkan jika itu adalah keluarga. Kebahagiaanku, kesuksesanku, hidupku bersama Bima dan Sinta semua ini adalah milikku, dibangun dengan caraku sendiri. Untuk semua yang telah mengikuti ceritaku, terima kasih. Jika ada satu hal yang kuharap bisa kalian ambil, itu adalah ini. Nilaimu tidak ditentukan oleh mereka yang tidak bisa melihatnya. Lepaskan apa yang menahanmu, entah itu keraguan, ketakutan, atau orang-orang yang meredupkan cahayamu. Pilihlah dirimu sendiri, setiap hari. Terima kasih telah berada di sini, karena telah percaya padaku bahkan ketika aku masih belajar untuk percaya pada diriku sendiri.